Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Pada video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang statistika, mengenai cara menentukan nilai kuartil, jangkauan antar kuartil, dan simbangan kuartil untuk data kelompok. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Dan sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Yang pertama akan kita bahas di sini yaitu tentang kuartil 1 atau Q1. Di sini kita diberikan sebuah data dalam bentuk tabel yang berisi nilai dan juga frekuensi. Dari data ini, kita akan menentukan nilai kuartil satunya. Nah, sekarang perhatikan langkah-langkah ataupun cara penyelesaiannya. Adapun langkah pertama, kita jumlahkan terlebih dahulu untuk kolom frekuensinya. Kita jumlahkan mulai dari angka paling atas sampai dengan angka paling bawah. 6 ditambah 8 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1, kita peroleh jumlahnya di sini sama dengan 20. Langkah selanjutnya, akan kita tambahkan satu kolom lagi yang berisi nilai FK. Apa itu FK? FK ini merupakan singkatan dari frekuensi kumulatif. Dan bagaimana cara mendapatkan nilai FK ini? Mudah sekali. Pertama, tinggal kita salin saja nilai frekuensi pada kelas pertama di sini, yaitu angka 6. Langkah selanjutnya akan kita jumlahkan secara mereng. Nah, caranya itu 6 ditambah 8, hasilnya 14. Dan 14 tulisnya di bawah angka 6 ini. Langkah selanjutnya kita tambahkan lagi secara mereng. 14 ditambah 3. Hasilnya itu 17 dan 17 tulisnya di bawah sini. Selanjutnya lagi 17 ditambah 2. Hasilnya 19 dan 19 tulisnya di bawah sini. Terakhir 19 ditambah 1. Hasilnya 20 dan 20 kita tulisnya di bawah sini. Pastikan angka paling bawah di kolom sini sama dengan jumlah frekuensinya. Jika angkanya sama, maka langkah kita sampai di sini benar. Nah, langkah selanjutnya, sekarang kita akan menentukan di mana letak kelas kuartil satunya. Apakah di kelas 1, kelas 2, atau kelas di bawahnya sini. Nah, caranya kita menggunakan rumus. Yaitu rumusnya adalah letak Q1 sama dengan 1/4 dikali N. Nah, perlu diingat, jika yang ditanya letak Q3, maka rumusnya di sini 3/4 dikali N. Kalau yang ditanya letak Q2, maka rumusnya di sini 2/4 dikali N. Itu dia perbedaan rumusnya. Lanjut sama dengan N di sini merupakan jumlah dari frekuensi. Untuk soal kita kali ini, jumlah frekuensinya atau nilai N-nya sama dengan 20. Maka N di sini ganti dengan angka 20, sehingga jadinya sekarang itu 1/4 dikali 20. Sama dengan 1 dikali 20 hasilnya tetap 20. Lalu dibagi 4 hasilnya sama dengan 5. Langkah selanjutnya, perhatikan kolom frekuensi kumulatif. Nah, cari kelas yang memuat data K5. Caranya, di kelas pertama ini, dia memuat data mulai dari data ke-1 sampai data ke-6. Termasuk juga data ke-5. Maka kelas kuartil untuk kuartil 1 letaknya di kelas ini. Maka fokus kita sekarang cukup di kelas ini saja. Nah, setelah kita mendapatkan kelas kuartilnya, barulah sekarang kita menggunakan rumus kuartil data kelompok. Di mana rumusnya yaitu Q1 sama dengan TB ditambah 1/4 dikali N dikurang FK per FQ dikali P. Sama dengan TB. Nah, perhatikan kelas kuartilnya tadi ambil angka paling depan. Lalu angka paling depan ini kita kurangkan dengan 0,5. 31 dikurang 0,5 hasilnya 30,5. Nah, timbul pertanyaan kenapa dikurangkan dengan 0,5? Karena itu memang sudah rumusnya seperti itu. Oke, angka paling depan di sini dikurangkan dengan 0,5. Lalu ditambah. Nah, perlu diingat juga, kalau seandainya yang ditanya di sini Q3 misalnya, maka rumus bagian sini itu 3/4 dikali N. Kalau yang ditanya Q2, maka rumus bagian sini itu 2/4 dikali N. Nah, itu dia perbedaannya. Oke, lanjut. 1/4 dikali N sudah kita cari di awal tadi. Itu hasilnya sama dengan 5. Lalu dikurangkan dengan FK. FK di sini merupakan
frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Perhatikan kolom frekuensi kumulatifnya. Ini frekuensi kumulatif untuk kelas kuartilnya. Sedangkan yang diminta itu yang sebelumnya. Berarti yang di atas ini. Karena di atas ini tidak ada kelasnya, maka untuk FK di sini nilainya sama dengan 0. Per di bawahnya FQ. FQ ini frekuensi kelas kuartil. Ini frekuensi dan ini kelas kuartilnya. Maka nilai FQ-nya itu sama dengan 6. Lalu dikali P. P ini panjang kelas. Dan cara untuk mendapatkan nilai P mudah sekali. Tinggal kita kurangkan saja angka di depan di bawah sini, 41, dikurangkan dengan angka di atasnya sini, 31. Oke, ingat angka di depan dikurangkan juga dengan angka di depan di atasnya sini. 41 dikurang 31 itu hasilnya sama dengan 10. Maka nilai P atau panjang kelasnya sama dengan 10. Lanjut sama dengan 30,5 ditambah 5 kurang 0 hasilnya tetap 5, lalu per di bawahnya 6, jangan lupa dikalikan dengan 10. Sama dengan 30,5 ditambah 5 dikali 10 hasilnya 50. Lalu dibagi 6, kita peroleh hasilnya 8,3. Sama dengan 30,5 ditambah 8,3 hasilnya sama dengan 38,8. Dan sepertilah dia cara penyelesaiannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke soal yang kedua, masih tentang kuartil. Namun sekarang yang akan kita cari yaitu kuartil 2 atau Q2-nya. Langkah pertama sama dengan soal bagian 1 tadi. Kita cari letak kelasnya terlebih dahulu. Apakah kelas pertama, kelas kedua, atau kelas terakhir. Nah, di mana rumus yang digunakan yaitu letak Q2. Oke, karena yang kita cari nilai Q2-nya, itu rumusnya sama dengan 2/4 dikali N. Sama dengan, ingat tadi perbedaan rumus yang tadi. Kalau tadi Q1, maka rumusnya di sini 1/4 kali N. Sekarang Q2, maka rumusnya 2/4 dikali N. Sama dengan 2/4 dikali 20. N ini jumlah dari frekuensinya. Sama dengan 2 dikali 20 hasilnya 40. 40 dibagi 4 hasilnya 10. Nah, sekarang perhatikan untuk kolom frekuensi kumulatifnya. Cari di kelas mana yang memuat data ke-10. Nah, caranya. Perhatikan di sini. Di kelas pertama, itu berisi data mulai dari data ke-1 atau data pertama sampai data ke-6. Nah, setelah angka 6 berapa? Tentunya 7. Maka di kelas bawah sini, itu berisi data mulai dari data ke-7 sampai data ke-14. Berarti data ke-7, ke-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Itu datanya letaknya di kelas ini. Termasuk di dalamnya data ke-10. Maka di kelas bagian sinilah letak nilai Q2-nya. Maka fokus kita sekarang cukup di kelas ini. Nah, selanjutnya barulah kita masuk ke rumus kuartil data kelompok. Untuk Q2-nya yaitu sama dengan TB ditambah 2/4 dikali N. Oke, dikurangkan dengan FK per FQ, lalu jangan lupa dikalikan dengan P. Sama dengan untuk nilai TB. Perhatikan kelas kuartil tadi, ambil angka paling depannya, yaitu 41. Lalu, angka ini kita kurangkan dengan 0,5. 41 dikurang 0,5 hasilnya 40,5. Lalu ditambah 2/4 dikali N sudah kita cari di awal tadi, itu hasilnya sama dengan 10. Lalu dikurangkan dengan FK. FK di sini frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Perhatikan di sini. Ini merupakan frekuensi kumulatif kelas kuartil. Yang dimintanya itu yang sebelumnya atau yang di atasnya sini. Maka nilainya sama dengan 6. Per defaultnya FQ. Frekuensi kelas kuartil. Ini frekuensi dan ini kelas kuartilnya. Maka nilai FQ-nya sama dengan 8. Dikali P. P sama dengan tadi, panjang kelas. Nilainya sama dengan 10. Sama dengan 40,5 ditambah 10 kurang 6 hasilnya 4 per di bawahnya 8 lalu dikalikan dengan 10. Sama dengan 40,5 ditambah 4 dikali 10 hasilnya 40. Lalu dibagi 8 hasilnya sama dengan 5. Terakhir sama dengan 40,5 ditambah 5 hasilnya sama dengan 45,5. Ini dia jawaban untuk soal yang kedua. Lanjut ke soal yang ketiga yaitu tentang kuartil 3 atau Q3. Langkah pertama tentunya cari tahu di mana letak kelas kuartil Q3. Di mana rumus yang digunakan yaitu letak Q3 sama dengan 3/4 dikali N. Sama dengan N tadi jumlah frekuensi yaitu sama dengan 20.
Sehingga jadinya sekarang itu 3/4 dikali 20. Sama dengan 3 dikali 20 hasilnya 60. Lalu 60 dibagi 4 hasilnya 15. Nah, sekarang perhatikan bagian kolom FK. Cari di kelas mana yang memuat data ke-15. Ingat tadi caranya? Di kelas pertama ini berisi data mulai dari data pertama sampai data ke-6 maksud kami. Ini di kelas ini. Lalu setelah 6 tentunya 7. Maka di kelas bawah sini itu berisi data mulai dari data ke-7 sampai data ke-14. Lalu setelah 14 tentunya 15. Maka di kelas bawah sini itu memuat data mulai dari data ke-15 sampai data ke-17. Berarti data ke-15, 16, 17 itu letaknya di kelas ini. Yang diminta data ke-15. Maka di kelas bagian sinilah letak nilai Q3-nya nanti. Nah, langkah selanjutnya barulah kita menggunakan rumus kuartil data kelompok untuk Q3, yaitu Q3 sama dengan TB ditambah 3/4 dikali N dikurang FK per FQ dikali P. Ingat tadi perbedaan rumus kuartil. Kalau yang ditanya Q1, maka rumus bagian sini itu 1/4 dikali N. Kalau yang ditanya Q2, maka rumus bagian sini itu 2/4 dikali N. Itu perbedaan rumusnya. Lanjut sama dengan untuk nilai TB. Perhatikan kelas kuartil ambil angka paling depan, 51 ini, kita kurangkan dengan 0,5. Hasilnya yaitu 50,5. Ditambah 3/4 dikali N sudah kita cari di awal tadi, hasilnya 15. Dikurang FK, yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Ini frekuensi kumulatif kelas kuartil yang diminta yang sebelumnya, yaitu yang di atasnya sini, yaitu sama dengan 14. Per di bawahnya FQ. FQ ini frekuensi kelas kuartil. Ini kelas kuartil. Dan ini frekuensinya, maka nilai FQ-nya sama dengan 3. Lalu dikalikan dengan P, sama dengan P yang tadi panjang kelas, itu nilainya sama dengan 10. Sama dengan 50,5 ditambah 15 dikurang 14, hasilnya 1, per di bawahnya 3, jangan lupa dikalikan dengan 10. Sama dengan 50,5 ditambah 1 kali 10 hasilnya 10, lalu dibagi 3 hasilnya 3,3 setelah dibulatkan. Sama dengan 50,5 ditambah 3,3 hasilnya sama dengan 53,8 dan sepertinya dia cara untuk menentukan nilai kuartilnya. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal bagian keempat yaitu tentang jangkauan. Nah, di mana cara untuk menentukan nilai jangkauan untuk data kelompok? Langkah pertama, kita tambahkan satu kolom lagi biar jelas, oke? Yang berisi nilai XI. Apa itu XI? XI ini nilai tengah. Dari mana kita mendapatkan nilai XI ini? Mudah sekali. Perhatikan kolom bagian nilai. Nah, 31 ditambah 40. Lalu hasilnya kita bagi 2. Kita peroleh di sini hasilnya 35,5. Lanjut lagi kelas di bawahnya. 41 ditambah 50, lalu hasilnya dibagi 2. Kita peroleh di sini yaitu 45,5. Lanjut lagi. 51 ditambah 60, lalu hasilnya dibagi 2. Kita peroleh hasilnya 55,5. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Nah, yang kita butuhkan cuma bagian atas dan bawah saja. Oke, yang kita butuhkan sini cuma bagian atas dan bawah saja. Nah, selanjutnya, setelah kita melengkapi tabel ini, barulah kita menggunakan rumus jangkauan, di mana rumusnya yaitu J sama dengan X max dikurang X min. Sama dengan X max di sini angka terbesar dari XI tadi. Mana angka terbesar dari XI? Yaitu 75,5. Dikurangkan dengan X min, yaitu angka terkecil pada bagian XI ini, yaitu 35,5. Dan 75,5 dikurang 35,3. Di sini kita peroleh hasilnya. Oh, sorry. Ini bukan 3. Oke, ini 5. Perhatikan 35,5. Bukan 35,3. Ini salah tulis. Dan 75,5 dikurang 35,5 itu hasilnya sama dengan 40. Dan ini dia cara menentukan nilai jangkauannya. Lanjut ke soal bagian kelima, yaitu tentang jangkauan antar kuartil. Nah, untuk jangkauan antar kuartil, ingat kembali hasil dari Q1 dan Q3 yang sudah kita cari di awal tadi. Di mana rumus yang digunakan yaitu H sama dengan Q3 dikurang Q1. Q3 ini kuartil 3.
Kita peroleh tadi berapa? Yaitu 53,8 dikurang Q1. Nah, Q1-nya tadi kuartil 1. Kita peroleh hasilnya tadi yaitu sama dengan 38,8. Dan 53,8 dikurang 38,8 hasilnya sama dengan 15 dan ini dia nilai untuk jangkauan antar kuartil untuk soal kita kali ini. Lanjut ke soal bagian 6 atau soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yaitu tentang simpangan kuartil atau nilai QD. Nah, untuk nilai QD ini, ingat juga kembali untuk kuartil 3 dan kuartil 1. Atau boleh juga langsung lewat yang bagian jangkauan antar kuartil tadi, itu juga boleh digunakan. Oke? Di mana rumusnya untuk simpangan kuartil yaitu QD sama dengan setengah dari Q3 dikurang Q1. Sama dengan setengah dari Q3-nya tadi yaitu 53,8 lalu dikurang Q1-nya tadi 38,8. Ingat sekali lagi, ini kuartil 3, ini kuartil 1-nya. Sama dengan 1/2. 53,8 dikurang 38,8 hasilnya 15. Lalu setengah dikali 15 hasilnya sama dengan 7,5 dan sepertinya dia cara penyelesaiannya. Bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Oke, demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.